Baik, selamat malam Bapak Ibu semua. Kita akan ber-PA pada malam hari ini membahas tentang Kitab Wahyu. Dan Kitab Wahyu ini adalah kitab yang sangat kaya dan sebagai pendahuluan atas Kitab Wahyu, dan kita akan mencoba membedahnya dalam beberapa PA mendatang. Saya ingin memberikan semacam survei dulu sebelum membedah bagian per bagian, dan tentu nanti pasti ada beberapa bagian terkenal dari Kitab Wahyu yang akan saya singgung, tetapi juga eh, yang sangat penting adalah ini menjadi bekal bagi kita untuk memahami bagaimana kita memahami Kitab Wahyu. Kitab Wahyu dan simbolisme. Bagaimanakah kita memahami Kitab Wahyu? Ketika kita mencoba memahami Kitab Wahyu, maka kita akan berhadapan dengan sebuah kenyataan bahwa kitab ini bisa dimengerti dalam beberapa aspek ya. Jadi aspek yang pertama, memahami Wahyu secara historis. Kitab Wahyu dipahami secara historis artinya apa? Kitab ini ditulis sebagai sebuah referensi atas waktu dan tempat ketika kitab ini tertulis. Jadi seluruh yang ada dalam kitab Wahyu itu dilatar belakangi oleh konteks tahun sekitar 90 sampai 97 Masehi. Itu tanggal perkiraan kitab Wahyu ditulis. Jadi tujuan utamanya adalah untuk menyingkapkan kebenaran tentang apa yang sedang terjadi di dunia pembaca pada saat itu. Jadi zaman itu Yohanes yang sedang berada di Pulau Patmos di dalam pembuangan, ia mendapatkan penglihatan, dan penglihatan itu sesungguhnya mengungkap kejadian sejarah. Sehingga seluruh yang ada di dalam kitab Wahyu itu menunjuk pada peristiwa yang terjadi pada zaman itu. Jadi sebetulnya kalau menurut perspektif historis, ya kitab Wahyu itu sama dengan kitab-kitab yang lain. Bedanya kalau kitab-kitab yang ditulis oleh para penulis Injil itu membahasakannya sebagai sebuah cerita. Kitab-kitab yang ditulis oleh para rasul membahasakannya sebagai sebuah surat. Ya. Sementara kitab Wahyu menggunakan model pendekatan yang disebut apokaliptik, yaitu sebuah genre sastra. Nanti saya akan jelaskan. Nah, itu yang pertama, membaca kitab Wahyu dari perspektif historis, sejarah. Oleh karena itu, sebelum kita memahaminya, kita harus memahami dulu apa yang sedang terjadi pada saat kitab itu ditulis. Dan pendekatan seperti ini sesungguhnya sangat lazim ya di dalam penafsiran Alkitab. Kita menyebutnya sebagai konteks. Jadi ketika kitab itu ditulis, ada apa? Ada peristiwa apa? Apa maksud penulisnya? Dan apa yang dikehendaki Tuhan pada saat terjadi peristiwa itu? Ya, pembacaan yang historis itu sangat lazim. Lalu pendekatan yang kedua disebut pendekatan yang idealis. Jadi idealis di sini merujuk pada sebuah kenyataan bahwa kitab Wahyu ini menjadi referensi terhadap beberapa tema dan simbol. Jadi tujuan utamanya adalah untuk menyediakan spiritual insight. Jadi uh, ide, gagasan, insight spiritual yang bermakna, dan pemaknaannya bukan hanya untuk mengerti apa yang telah lewat, tetapi pemaknaannya berkait dengan zaman sekarang. Dan bahkan
berkait juga di berbagai tempat di seluruh dunia. Jadi misalnya ketika dituliskan bahwa kitab ini ditulis untuk 7 jemaat di Asia Kecil, itu bukan berarti kitab ini hanya dituliskan kepada jemaat-jemaat yang disebutkan saja, tetapi punya arti bahwa 7 dalam kitab Wahyu itu mewakili kesempurnaan. Nah, 7 jemaat itu mewakili tipe-tipe pergumulan yang sedang dihadapi. Dan ini berarti kitab ini bisa dibaca, bisa dimengerti, menjadi sebuah firman Tuhan di mana ada rahasia spiritual yang diungkapkan di sepanjang waktu dan di seluruh tempat di semesta ini. Dan selanjutnya memahami kitab Wahyu dalam perspektif futuris. Jadi future itu kan masa depan. Nah, ini yang paling banyak dipegang oleh orang Kristen. Kitab ini dimengerti sebagai apa ya, sebuah referensi eh, pada waktu dan tempat masa depan. Jadi ketika ini ditulis sifatnya adalah kitab nubuat dan wahyu adalah sepenuhnya nubuatan dituliskan untuk meramalkan sesuatu yang akan terjadi. Dan tujuan utama penulisan wahyu adalah semacam prediksi. Prediksi yang akurat karena ini adalah Alkitab bahwa apa yang akan terjadi, yang akan dilewati oleh generasi demi generasi yang akan datang, dan apa yang akan datang. Oleh karena itu, kitab Wahyu juga seringkali disebut sebagai kitab eskatologi. Kitab eskatologi, eskatologi itu berasal dari eskaton. Eskaton itu adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan hari akhir. Maka ketika orang membaca kitab Wahyu, misalnya ketika ada perang Iran lawan Israel, mereka para futuris memahami bahwa kejadian perang antara Israel dan Iran ini sudah pernah ditulis di dalam kitab Wahyu. Jadi dalam generasi demi generasi dituliskan keadaan itu. Nah, menurut saya kitab Wahyu itu punya ketiganya. Jadi Wahyu bukan hanya kitab yang historis, tapi juga idealis dan juga futuris. Kenapa demikian? Karena Wahyu adalah sastra apokaliptik. Jadi sifat sastra apokaliptik itu adalah selalu punya dimensi sejarah, karena pada saat kitab Wahyu ditulis itu orang-orang Kristen sedang di dalam tahap penganiayaan, seluruh persebaran kitab Kristiani akan dibredel oleh pemerintah dan orang-orang Yahudi, maka kitabnya ditulis dalam bahasa yang hanya bisa dipahami oleh orang Kristen, terutama orang Kristen Yahudi. Jadi ini menjadi semacam kitab rahasia. Wahyu punya dimensi historis untuk membuat sebuah kritik. Jadi ini seperti kitab perjanjian lama ya. Kalau kita membaca kitab raja-raja, kitab tawarikh, kitab imamat, kita harus masuk dalam alam pikir penulis kitabnya. Tetapi Wahyu juga adalah kitab yang idealis. Karena apa? Penulis yang diilhamkan oleh Roh Kudus, dan penulis ini bukan hanya ngarang, bukan hanya kritik sosial, tetapi ini adalah ilham, adalah pencerahan dari Roh Kudus. Dan ketika Yohanes bersama dengan tradisi Yohaninnya atau para murid Yohanes, itu disebut kelompok Yohanin. Jadi sangat lazim pada zaman dulu seorang rasul itu punya murid atau murid-murid, dan kemudian itulah yang menjadi kelompok penulis. Dan ini disebut kelompok Yohanin.
Walaupun ada juga penafsir yang menggambarkan bahwa yang menulis ini adalah Yohanes Penatua. Tetapi saya percaya pada kelompok besar dalam para sarjana Alkitab bahwa ini adalah kitab yang ditulis oleh Yohanes dan kelompok Yohaninnya yang percaya bahwa peristiwa yang terjadi pada saat ini itu juga bisa menjadi pelajaran penting. Di dalamnya ada kebenaran penting yang bisa dipetik oleh generasi-generasi yang akan datang. Sebab kalau kita misalnya merujuk pada kitab Pengkhotbah gitu ya, bahwa di bawah matahari ini tidak ada sesuatu yang baru. Apa yang sekarang ada, dulu sudah ada, ya, dan sedang ada. Jadi kalau kita memperhatikan sejarah kehidupan manusia itu seperti pendulum, di mana selalu ada ayunan, tren pakaian misalnya, ya berulang lagi. Tren bencana, selalu terjadi perulangan. Peristiwa perang, ada perang, kemudian muncul peradaban baru yang lebih beradab, ada kejenuhan, kemudian ada revolusi lagi, perang lagi, dan itu terus-menerus. Sejak dunia diciptakan, sampai dengan sekarang ya dunia ini dipenuhi dengan bencana. Manusia selalu berhadapan dengan tantangan penderitaan, peristiwa-peristiwa yang ajaib, lepas dari kelaparan, derita, peperangan, sehingga apa yang terjadi pada saat ini sesungguhnya merupakan fenomena yang kalau kita itu bisa berumur panjang gitu ya, jangan ribuan tahun, ratusan tahun lah, maka kita akan bisa melihat perulangan fenomena. Ada fenomena yang terus berulang secara siklus. Nah, makanya kalau saudara-saudara kita yang Buddha atau yang Konghucu atau yang Hindu itu percaya pada past life ya, bahwa apa yang dialami manusia pada zaman sekarang itu mereka sudah mengalaminya dulu dan kehidupan sekarang itu merupakan apa pemenuhan apa yang tidak terselesaikan pada zaman dulu. Ajaran seperti itu sebetulnya berakar dari konsep apa? Bahwa konsep bahwa dunia ini berada pada sebuah siklus. Nah, siklus kecil misalnya tentang matahari terbit dan terbenam, siklus bulan gitu ya. Lalu siklus iklim atau cuaca, ada waktunya untuk bersemi dan gugur dan seterusnya. Maka kitab Wahyu yang diilhamkan oleh Roh Kudus bisa dibaca juga dalam perspektif yang demikian. Tapi juga bisa dibaca secara futuris. Ya, futuris artinya ada hal-hal yang kita tidak tahu sekarang, tetapi kita melihatnya dengan mata iman. Misalnya, eh, nanti saya akan singgung sedikit pembahasan Wahyu 7 itu. Tentang siapa saja orang-orang yang akan diselamatkan dalam perspektif kitab Wahyu. Atau ketika kita membaca Wahyu 21 tentang langit baru dan bumi baru. Itu kan peristiwanya belum pernah terjadi dalam sejarah. Dan itu juga tidak terjadi sekarang. Tetapi itu merupakan sesuatu yang futuristik, menyangkut masa depan, menyangkut akhir zaman. Dan itu berkait dengan keyakinan iman. Sesuatu yang dalam bahasa teologi disebut release eschatology. Jadi hari akhir yang sekarang sudah terjadi, tetapi kemudian terus berproses, disingkapkan, semakin jelas, dan puncaknya kerajaan Allah itu terjadi ketika Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kali. Jadi kitab Wahyu punya ketiganya. Kita tidak bisa membaca hanya secara historis, atau idealis saja, atau hanya membaca ini sebagai kitab ramalan saja. Jadi perlu membacanya secara bersama-sama di dalam tiga kacamata ini. Nah, kepada siapakah eh,
kitab Wahyu ini dituliskan. Kitab Wahyu kalau kita melihat di sana dituliskan bahwa ini kepada ketujuh jemaat di Asia Kecil. Ya. Tujuh jemaat yang di Asia Kecil itu disebutkan yang di sini ya. Ada Efesus, lalu Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, Laodikia, dan tujuh jemaat ini sesungguhnya kalau dilihat di dalam peta yang Bapak Ibu lihat di layar ini, kita akan melihat bukan hanya jemaat-jemaat yang ada tujuh itu, tapi ada tempat-tempat lain yang harusnya ada ya. Ada Kolose misalnya, Hierapolis, Troas, Miletus, Magnesia, dan Trales. Pertanyaannya, kenapa hanya tujuh jemaat yang menjadi sasaran kitab Wahyu? Padahal Kolose itu kantong kekristenan. Hierapolis, Troas, Miletus, Magnesia, Trales, itu semua ada orang-orang Kristen di sana, di wilayah Asia Kecil itu. Kenapa tidak disebut kota-kota ini? Ya karena gereja di tujuh tempat tadi itu mewakili pergumulan orang Kristen pada gereja mula-mula. Dan juga mewakili pergumulan orang Kristen di masa kini. Ini kalau mau dibedah satu-satu ya, tentang problemnya jemaat Efesus apa, lalu jemaat Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia ini apa, kita akan melihat ada tujuh persoalan gereja. Dan itu artinya bukan jemaat-jemaat seperti Kolose, Hierapolis, Troas, Miletus, dan Magnesia, serta Trales itu tidak penting, tetapi kemungkinan persoalan-persoalan yang dihadapi sangatlah mirip. Nah, oleh karena itu yang sangat penting, kita perlu membaca kitab Wahyu seperti judulnya. Dalam bahasa Yunani, kitab Wahyu itu disebut apokalipsis. Jadi apokalipsis kemudian diterjemahkan di dalam bahasa Inggris apokalips. Apokalips itu adalah genre sastra. Genre itu kalau musik itu seperti musik keroncong, dangdut, musik rock, genrenya. Lah sastra apokaliptik itu punya ciri. Ya, jadi ini some common features of apocalypse. Ya, yang pertama adalah pseudonymus. Pseudonymus itu kitab ini ditulis dengan menyamarkan nama-nama, termasuk sesungguhnya nama penulisnya. Jadi semua kitab apokaliptik itu biasanya meminjam nama tokoh besar, tetapi penulis yang asli itu siapa? Tidak tahu kita. Jadi meminjam nama tokoh besar. Sehingga ketika dikatakan wahyu kepada Yohanes, siapa penulisnya? Ya kemungkinan adalah Yohanes sendiri, tetapi juga karena ini genre apokaliptik, kemungkinan ini adalah kelompok yang disebut Yohanin, kelompoknya murid-murid Yohanes, Rasul Yohanes. Atau bahkan ada penafsir yang mengatakan ini adalah seorang penatua gereja mula-mula yang namanya Yohanes juga. Tapi kita tidak akan pernah tahu, karena pasti penulisnya itu pakai nama samaran. Kalau zaman sekarang itu misalnya dulu siapa ya, Rudy Valinka gitu ya, yang terkenal Twitternya, ada nama samarannya. Lalu kitab apokaliptik itu selalu ditujukan untuk komunitas atau pribadi-pribadi yang mengalami penderitaan dan persekusi. Jadi nggak ada ceritanya komunitas yang sukses lalu kemudian menghasilkan
genre apokaliptik. Jadi pasti itu ditujukan untuk komunitas yang menderita, yang dianiaya. Jadi teks atau kitab apokaliptik itu bukan hanya wahyu ya. Misalnya beberapa bagian dari Yeskiel, lalu kitab Daniel ya. Mulai dari pasal ke-8 itu adalah genrenya apokaliptik. Lalu eh di sana kitab ini ditulis untuk memberi motivasi agar setiap orang percaya itu setia di tengah krisis dan menggunakan simbolisme. Ya. Isi kitabnya itu penuh dengan simbolisme, termasuk angka-angka, warna-warna, binatang-binatang ya, dan itu kayak merangkul-merangkul seperti keberadaan dunia yang lain, seperti malaikat, setan-setan, dan kemudian apa ya, penuh dengan apa ciptaan-ciptaan binatang-binatang yang fantastik begitu. Seperti dunianya Lord of the Ring atau Harry Potter. Kalau orang pernah Bapak Ibu nonton Lord of the Ring, Harry Potter, Hobbit, itu kan dunianya kan dunia yang sangat berbeda ya. Itu genrenya genre yang apokaliptik gitu. Dan di dalamnya berisi spiritual atau supernatural vision, jadi penglihatan-penglihatan yang spiritual dan penglihatan yang supranatural dan seringkali apa ya, penglihatan yang supranatural itu diinterpretasikan oleh seseorang dari dunia yang lain. Makanya kan kitab Wahyu kepada Yohanes itu kan begitu kan. Ketika ada yang melihat, tiba-tiba ada yang menginterpretasikan. Wahyu Yohanes menceritakan, oh aku melihat misalnya ada 7 meterai, apakah artinya? Lalu ada seorang penatua atau seorang malaikat yang menginterpretasikan. Itu gayanya. Genre sastra apokaliptik selalu begitu. Dan di dalamnya penuh dengan apa ya, mimpi, dunia mimpi yang harus diinterpretasikan. Lalu ada perjalanan mistis, ya, dari bumi terangkat ke surga atau masuk ke dalam dunia spiritual dan juga sekaligus menjadi apa ya semacam tinjauan historis bagaimana nanti situasi sejarah dunia dan apa hubungannya dengan sekarang dan akan menyingkapkan sesuatu yang apa perubahan atau transformasi dunia ini dalam waktu dekat pasti akan terjadi. Lalu di dalamnya juga akan meramalkan adanya bencana-bencana. Dan ada liturgical settings. Suasananya itu suasana liturgis. Ada altar, ada bait Allah, ada kuil, ada him. Ya. Dan mengungkap, menyingkapkan sesuatu yang benar tetapi disembunyikan gitu ya. Ya, situasi yang nyata diungkapkan, tapi itu apa ya istilahnya disamarkan dalam simbol dan sifatnya dunianya selalu dunia yang dualistik. Dibedakan secara kontras antara kebaikan dan kejahatan. Orang percaya, orang murtad, Allah dan musuhnya. Itu ciri sastra apokaliptik. Dan kemudian punya cara pandang yang deterministik terhadap sejarah. Bahwa segala sesuatu yang ada di dalam sejarah ini sudah ditentukan sejak semula. Dan sifatnya pesimis.
Nubuatan-nubuatnya itu berisi pesimisme bahwa dunia pasti akan hancur. Dan dunia yang sekarang ini tidak akan bisa baik. Karena apa? Kebaikan itu baru akan datang setelah dunia yang sekarang dilenyapkan. Dan ciri yang lain adalah sangat merindukan intervensi ilahi. Bahwa dunia yang sekarang itu baru bisa baik kalau Allah yang mengintervensi. Kenapa demikian? Karena memang konteks sastra apokaliptik itu lahir di zaman Israel yang sudah sangat lelah menantikan pemulihan. Jadi sastra apokaliptik itu ngetren pada zaman intertestamental, saudara. Zaman intertestamental itu kapan? Itu sekitar tahun 400 sebelum Masehi sampai sekitar abad kedua awal ya. Tahun 400 sebelum Masehi disitulah muncul banyak kitab dari kalau di tradisi Katolik itu ada kitab Deuterokanonika, itu kebanyakan ditulis pada periode itu. Jadi Perjanjian Lama itu ditulis dalam rentang waktu sekitar 1000 tahun sebelum Masehi sampai 400 tahun sebelum Masehi. Yang puncaknya adalah setelah Israel itu kembali dari pembuangan. Karena pembuangan itu 586 sampai 493-an lah. Dan setelah itu terjadi masa kekosongan. Tidak ada zaman tulisan-tulisan. Dan kekosongan itulah di mana terjadi perubahan sejarah pada saat umat Allah itu kembali ke Yerusalem dalam jumlah yang sangat kecil, statusnya hanya sisa-sisa Israel. Mereka berharap Allah menyelamatkan, tetapi mereka tidak juga mendapati kejayaan Daud. Israel di era kejayaan Daud itu pulih, tambah hancur di tangan Persia, di tangan Asyuria, di Yunani, Romawi, dan pemimpin-pemimpin itu tidak pernah bisa menyelesaikan masalah umatnya. Keadaan tidak semakin baik, semakin rusak. Jadi kalau versinya di Indonesia itu seperti ramalannya Joyoboyo lah, itu apokaliptik gitu. Ya, jadi tapi ini versi Asia Barat Daya dan sastra ini saya tidak berarti mengatakan loh berarti Alkitab sama dong kayak ramalan Joyoboyo atau ramalan Nostradamus, tidak. Karena genre sastranya sama, tetapi tujuan penulisannya, fungsinya berbeda. Sumbernya juga berbeda, tapi genre sastranya sama. Ketika umat Israel itu betul-betul tidak bisa bangkit, ya mereka percaya bahwa ini terjadi karena dunia itu dikuasai oleh musuh Allah. Maka sifatnya ya sudah, Allah yang berdaulat, Allah sendiri yang menjadi raja sejati, dan akhir zaman itu nanti umat akan dimenangkan. Tapi sebelum zaman berakhir, umat tidak akan menang. Sebelum zaman berakhir selalu ada penjahat, orang-orang berdosa yang berkuasa, ketidakadilan yang merajalela, orang jujur tambah hajur. Dan ini penting untuk kita pahami ciri-ciri ini. Dan ini semua ciri-ciri yang banyak ini ada di semua kitab apokaliptik. Baik yang ada di dalam Alkitab, ya, di proto-kanonika, kitab kita, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ini disebut proto-kanonika, ataupun di Deuterokanonika yang sebagian besar ditulis pada rentang masa intertestamental. Intertestamental itu antara masa Perjanjian Lama dan masa Perjanjian Baru itu. Semua ciri ini ada di genre sastra apokaliptik, termasuk di dalam kitab Wahyu. Nah, kita sekarang sudah paham ya, mengenal genre-nya kitab Wahyu ini. Nah, bagaimana?
Misalnya akhir-akhir ini ketika terjadi perang Israel dan Iran misalnya, mulai gempur-gempuran ya waktu itu sebelum ada gencatan senjata, banyak gereja, banyak teolog itu membaca fenomena perang itu sebagai Armageddon. Jadi perang besar dan pada saat itu sesungguhnya Armageddon itu berasal dari kata Ibrani ya, Har Megiddo. Jadi pegunungan atau perbukitan Megiddo. Jadi ini tempat berkumpulnya para tentara medan perang begitulah yang sangat mengerikan. Dan ini letaknya di Israel Utara ya, di pegunungan Megiddo itu di sana. Dan inilah yang juga konon kabarnya menjadi tempat bagi Israel untuk menjadi pusat eh, militernya. Sehingga kalau ada peperangan, ya wilayah ini yang selalu akan menjadi sasaran utama. Nanti kalau pertempuran besarnya itu di Har Megiddo. Dan Armageddon itu kemudian seringkali ditafsirkan sebagai nanti akan ada pertempuran besar. Kita kan juga sudah mendengar, wah ini ada perang dunia ketiga. Dan kalau perang dunia ketiga berarti kiamat. Nanti dulu, saudara. Sekali lagi, saya mengatakan itu sebuah fenomena yang terus berulang. Jadi di dunia selalu ada bencana besar yang kemudian meluluhlantakkan alam, lalu muncul yang baru ya. Setelah ada banjir di era Nuh, muncul kehidupan baru. Setelah letusan Gunung Toba atau Gunung Krakatau yang mengubah konstelasi dataran, ya, jadi dataran Sunda itu Sundaland menjadi terputus, menjadi Jawa, Sumatera, Madura, ada kehidupan lagi. Setelah Perang Dunia Pertama, ya, terutama itu perangnya Eropa sebetulnya, muncul peradaban baru. Perang Dunia Kedua muncul peradaban baru dan semoga tidak ada Perang Dunia Ketiga, tapi trennya akan terjadi itu. Tapi bentuk perangnya seperti apa? Ya kita tidak tahu. Apakah perang nuklir dan setelah perang nuklir apakah terjadi kiamat? Kita tidak tahu. Tapi yang pasti trennya kehidupan itu selalu bagaikan bandul. Oleh karena itu tepat tidak kita menafsirkan bahwa perang Iran dan Israel itu sebagai perang Armageddon. Ya boleh saja, tetapi kita harus ingat bahwa perang Armageddon itu menunjuk pada peristiwa yang sebelumnya. Ya di dalam eh, hakim-hakim, dalam kitab raja-raja, di dalam Tawarikh, di dalam kitab Zakaria, itu semuanya ada ya, termasuk di dalam Wahyu 16 ayat 16. Jadi ini fenomena perang untuk menggambarkan apa? Untuk menggambarkan Allah di dalam Kristus yang menang di atas kuasa kegelapan. Dan juga menggambarkan bahwa umat Allah, umat kebenaran itu harus berperang. Melawan apa? Melawan tantangan yang dari dalam maupun dari luar. Jadi arti spiritualnya seperti itu. Lalu misalnya yang lain dalam kitab Wahyu, simbol ya, ini beberapa kali pernah saya jelaskan, simbol 666 sebagai simbol apokaliptik. Ya, kita baca Wahyu 13 ayat 11 sampai 18. Ini saya memilih topik-topik yang selalu merujuk pada kitab Wahyu ya, yang karena dianggap sebagai ini topik ngetrennya gitu. Kalau selain Armageddon tadi dalam Wahyu 16 juga tentang
cerita binatang keluar dari dalam laut ini. Ya, sorry, dari dalam bumi ya, binatang yang keluar dari dalam bumi. Tolong Pak Arif bisa dibacakan Wahyu 13 ayat 11 sampai 18. Masih mute Pak Lim. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua, sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka, yang luka parah telah sembuh. Yang luka, yang lukanya, yang luka parahnya telah sembuh. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberi yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung yang untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawanya kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Dan ia menyebabkannya sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666. Ya, terima kasih. Jadi kalau binatang yang dimaksud di sini itu simbolik ya. Jadi digambarkan binatang yang keluar dari dalam bumi, bertanduk dua, sama seperti anak domba, tapi berbicara seperti seekor naga. Dan ini binatang ini digambarkan menyesatkan mereka yang diam di bumi. Gambarannya ia punya tiga kuasa. Jadi kuasanya yang pertama adalah kuasa yang sifatnya dia disembah. Kuasa yang kedua adalah kuasa politik, semua tunduk menyembahnya. Jadi tunduk kepadanya secara kekuatan. Dan yang ketiga adalah kuasa ekonomi ya. Karena untuk orang hanya bisa hidup mendapatkan sesuatu kalau ada cap di dahi dan tangan kanannya dengan cap 666. Nah, siapakah yang dimaksud ini? Banyak orang menafsirkan ini sebagai antikris. Nah, kaum futuris kemudian mencari siapakah binatang ini. Tapi sesungguhnya bagian ini bisa dibaca secara historis juga. Karena kata kuncinya sebetulnya justru disebutkan bahwa binatang ini adalah binatang seorang manusia dan barang siapa bijaksana ya akan menghitung bilangan binatang itu. Bilangannya adalah 666. Nah, pada zaman dulu ada permainan ya, sebetulnya permainan anak-anak untuk tebak nama. Jadi permainan tebak nama itu terjadi karena apa? Dalam huruf Romawi dan Ibrani, huruf itu mewakili angka. Itulah yang disebut dengan gematria. Jadi setiap orang itu juga ada namanya ya. Kalau dalam huruf Romawi yang kita kenal misalnya VV gitu ya. V itu 5, I itu 1, V itu 5, I 1. Berarti 5 tambah 1 tambah 5 tambah 1. Jadi VV itu gematrianya nomor 12. Jadi kalau ada permainan misalnya, carilah orang yang di sini bernomor 12. Orang mengurai nama.
Dan dalam catatannya Philo misalnya, pada zaman itu banyak orang mengungkapkan perasaannya dengan menuliskan nama dengan angka di tembok-tembok kota. Misalnya, aku jatuh cinta kepada gadis bernomor sekian. Ketika gadis itu lewat yang punya nomor sekian, dia baru tahu, wah, ini ada orang yang jatuh cinta padaku. Tapi yang tidak punya nomor pasti pusing suruh nebak nama. Dan gematria dalam bahasa Ibrani maupun Yunani adalah seperti ini. Jadi setiap angka sekaligus menjadi huruf, ya. Gematria Yunani, gematria Romawi. Dan kitab Wahyu ini pada saat itu dalam versi aslinya, ya, dalam versi aslinya yang ditulis dalam bahasa Yunani, angka dari bilangan yang disebut dalam Wahyu 13 ayat 18 tadi bukan 666, tapi 616 dalam versi aslinya. Kenapa? Karena di situ menunjuk pada gematria Yunani. Nah, tapi dalam terjemahan yang baru, dalam periode terjemahan yang baru, angkanya adalah 666. Jadi misalnya kalau kita pakai gematria Yunani ya, nama saya itu angkanya 165. Jadi hendaklah setiap orang bijaksana. Carilah pendeta GKI Darmo Satelit yang angkanya 165. Itu menunjuk pada kode, ya kan? Kalau ini cara ngitungnya gitu. Nama saya Andri, saya contohkan ya. A itu angkanya satu, N itu 50 ya, Nu itu ya 50. Lalu D, delta itu 41 tambah 50 tambah 4. Lalu R, ya, Rho itu 100. Ya. Lalu kemudian I, ya, iota itu 10. Sehingga 1 tambah 50 tambah 4 tambah 100 tambah 10 sama dengan 165. Jadi kalau Pak Lim Arif mau bikin password bank pakai gematria namanya gitu ya, angka, nah itu bisa menjadi kode yang menarik dan di Alkitab itu sesuatu yang dalam dunia apokaliptik disuruh mecahkan toh ini tadi, suruh nebak toh ini tadi. Yang terpenting adalah hikmat. Barang siapa bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Nah, ini sudah ada clue kan, binatang itu menunjuk pada Romawi kalau dalam bahasa apokaliptik di sini. Di kitab Wahyu itu binatang itu menunjuk pada Romawi. Lalu menguasai agama, menguasai politik, menguasai ekonomi. Berarti kaisar siapa dalam sejarah Romawi yang menguasai tiga ini? Semua orang menyembah patungnya, lalu semua tunduk, gagah perkasa, dan secara ekonomi gambarnya ada di uang, dan angkanya 666. Nah, ternyata itu kalau dalam gematrianya, gematria eh, Ibrani, suruh ngitung kan, maka 666 itu akan didapatkan dari kata Niron Kisar. Jadi huruf Ibrani itu eh, di sini kita mendapatkan ya, bacanya kalau huruf Ibrani itu dari kanan seperti Arab ya. Jadi Niron Kisar. Angkanya jumlahnya adalah 666. Jadi siapakah orang yang dimaksudkan dalam kitab Wahyu 13 ayat 18? Itu Wahyu tidak memaksudkan itu Hitler, tidak memaksudkan itu Paus, tidak memaksudkan itu Rise of China, tidak memaksudkan itu Uni Eropa, tapi penulis kitab Wahyu memaksudkan antikris itu adalah seorang yang seperti Kaisar Nero.
Kenapa? Karena Domitianus, kaisar yang hidup pada zaman tahun 90-an itu, yang menganiaya orang Kristen, itu seringkali disebut sebagai anak Nero. Ya, anak Nero dalam arti dia punya kekejaman seperti Nero. Dan dibuktikan ya, di dalam penggalian arkeologis, eh, uang, mata uang Romawi pada zamannya itu pernah dicetak dengan logo Nero atau bahkan juga Domitianus. Jadi ini mengatakan bahwa penguasa itu adalah antikristus. Karena semua orang harus menyembah patungnya, semua harus tunduk pada kekuasaannya, dan tidak ada orang yang bisa membeli kalau tidak memegang cap namanya 666. Dalam perkembangan kan itu pernah di tahun 80-an ada buku tentang 666, tentang barcode lah, tentang PNG lah, tentang apa itu chip ya, yang wah ada chip, bahkan termasuk waktu itu vaksin COVID pun sempat diisukan, wah ini antikris. Nah, problem itu muncul karena orang salah memahami kitab Wahyu. Yang seharusnya dalam kitab Wahyu kalau Niron Kisar itu berarti semua orang yang karakternya seperti Nero. Karena Nero itu di zaman kekristenan dia pernah memfitnah orang-orang Kristen membakar kota Roma, padahal dia sendiri yang membakar. Pada saat itu Nero ingin merenovasi Roma, tetapi kemudian karena banyak pihak yang menentang, Nero memfitnah bahwa orang Kristenlah yang membakar kota Roma. Karena apa? Dia menggunakan teks Injil. Misalnya di dalam Injil Lukas itu. Apakah engkau berpikir aku datang untuk membawa damai sejahtera? Tidak, aku datang untuk melemparkan api di bumi. Ya, itu teks di mana Tuhan Yesus mengatakan bahwa setiap orang itu harus berani untuk membuat pilihan mengikut Kristus. Tapi teks melemparkan api di bumi itu dipelintir oleh Nero dan dipelintir oleh orang-orang Yahudi sehingga orang-orang Kristen difitnah pada saat itu bahwa Kristenlah yang membakar kota Roma. Karena itu semua orang Kristen ditangkap, ya, perempuan-perempuannya di uh, penjara, orang-orang yang kuatnya ada yang dimasukkan ke Koloseum. Ya, Koloseum itu tempatnya gladiator itu, tradisi gladiator zaman dulu merupakan tradisi manusia diadu dengan binatang buas. Lah yang tua-tua, mohon maaf, kepalanya dipenggal, lalu ditancapkan di tiang-tiang kota dan dibakar untuk menjadi penerangan kota Roma. Dan pada zaman itu pertandingan gladiator itu diiringi organ. Maka sekitar eh, abad keempat, saudara-saudara, organ itu haram antara abad keempat sampai ke-8, organ itu haram. Ibadah Kristen tidak boleh diiringi pakai organ. Karena apa? Itu merupakan ingatan traumatis. Kalau orang mendengarkan suara wow, wow, itu musik pengiring orang Kristen diadu sama binatang buas, diadu sama singa, sama macan gitu. Tetapi dalam perkembangannya malah itu organ kemudian jadi musik pengiringnya ibadah di Eropa. Ya. Lalu sempat ada pada masa drum itu haram kan gitu ya. Dan bahkan sekarang masih ada saja orang-orang yang merasa bahwa, wah alat musik kebaktian kok diiringi band, kok seperti pementasan rock, atau masa kebaktian diiringi alat musik dangdut koplo.
Ya, kalau ada yang mengatakan begitu, sebetulnya alat itu adalah pelayan ekspresi pujian. Karena alat yang kita pandang sebagai alat musik gereja itu pada zamannya juga ditolak oleh gereja karena punya momen traumatis. Nah, ini contoh ya, saudara gematria ya. Lalu contoh yang lain misalnya keselamatan bagi Israel dalam Wahyu 7. Nah, diceritakan bahwa yang diselamatkan di Israel itu 144.000. Ini kalau saksi Yehova menafsirkan bahwa nanti memang setelah kiamat orang yang masuk surga hanya 144.000. Oleh karena itu orang harus menjadi saksi-saksi Yehova. Jadi keselamatan saksi Yehova itu yang diselamatkan cuma 144.000. Tapi sesungguhnya ini bisa dibaca dalam angka ya. Kalau apokaliptik, angka 12 itu simbol angka kesempurnaan. 144.000 adalah 12 kali 12 kali 1.000. 1.000 itu adalah kesempurnaan semesta gitu, seluruh semesta Yahudi gitu. Jadi Yehuda disebut pertama dan yang unik di dalam Wahyu 7 suku Dan itu tidak disebut. Ya, kenapa begitu? Ya, kenapa begitu? Yehuda disebut yang pertama karena Yehuda itu kaitannya dengan terahnya Daud, terahnya Yesus. Dan itu adalah sosok di dalam Alkitab yang dalam perkembangannya menjadi pusat penyembahan berhala wilayahnya kaum Dan. Jadi kalau dalam perjanjian lama tempat Dan, saudara bisa baca itu di Kejadian 49, Hakim-Hakim 18, 1 Raja-Raja 12, Yeremia 8, dan itu adalah pusat penyembahan berhala, pusat penyembahan pada patung-patung tuangan, lembu tuangan, patung emas. Sehingga Dan itu disebut sebagai keturunan ular, orang-orang Dan. Jadi 12 kali 12 kali 1.000 ini menunjuk pada orang-orang Yahudi, ya 12 suku Israel. Loh, kalau dikurangi Dan kan harusnya 11. Jangan lupa anaknya Yusuf kan dua, ya, Efraim dan Manasya. Tapi bukan berarti seluruh orang Dan dihukum kan, tapi ini simbolisasi. Jadi orang-orang Yahudi, orang-orang Israel yang tetap setia kepada Allah pasti akan diselamatkan. Ada keselamatan khusus bagi Israel. Berarti semua orang Israel kan diselamatkan. Nah, karena ada Dan tidak dimasukkan di sana, orang Israel yang suka menindas, orang Israel yang tidak menyembah Allah, yang menyembah idolatry, menyembah berhala, ya tidak. Jadi apakah seluruh suku Israel itu selamat? Pada prinsipnya keselamatan itu diberikan kepada mereka yang takut akan Tuhan. Ya, kalau ada yang mengatakan, oh seluruh orang Israel itu karena umat pilihan Tuhan pasti masuk surga, nanti dulu. Coba dibaca secara lebih detail di dalam Wahyu 7 ini. Ya. Dan tidak masuk, dan itu adalah simbol apa? Bukan berarti orang dan tidak masuk, tapi itu simbol peristiwa ya. Peristiwa ada orang-orang yang menyembah berhala, menjadi pusat penyembahan berhala. Nah, bagaimana dengan segala bangsa? Inilah yang disebut segala bangsa dalam Wahyu 7 dikatakan ada kumpulan orang banyak yang tidak terhitung jumlahnya. Kalau tadi Israel itu 144.000, kalau ini orang banyak tidak terhitung jumlahnya, unlimited begitu ya, infinity gitu. Di hadapan anak domba, memakai jubah putih, melambaikan daun palem, memuliakan anak domba. Dan siapakah yang selamat? Mereka yang bertekun dan bertahan.
mereka yang adalah orang-orang yang menjadi martir, yang dosanya telah dibasuh oleh darah Kristus. Dan darah itu simbol kehidupan, korban Kristus itu bersifat retrospektif dan prospektif. Retrospektif itu ke masa lalu, sebelum Yesus lahir, dan prospektif itu ke masa depan. Setelah Yesus naik ke surga pun, orang yang percaya Yesus akan diselamatkan. Dan mereka digembalakan oleh Allah, tidak lapar, tidak haus, tidak terterpa uh, sakit, dan terik matahari. Ini menggambarkan karya keselamatan bagi orang percaya. Yang percaya Yesus akan diselamatkan. Saya kira kita cukupkan dulu sampai di situ. Uh, yang penting kita bisa memahami secara umum tentang kitab Wahyu sehingga kita tidak mudah-mudah dibelokkan ya dengan pengajaran yang sifatnya menafsirkan ramalan dalam kitab Wahyu. Nah, sebagai pemantik diskusi, mungkin eh, pertanyaan saya adalah begini, kapan kita harus membaca Wahyu secara historis, lalu secara eh, idealis, dan secara futuristik? Kapan itu? Lalu yang kedua, apa yang harus kita lakukan untuk mengenapkan ya bahwa Allah telah memberikan keselamatan yang sudah dianugerahkan pada kita, supaya kita juga menjadi bagian dari orang dari segala bangsa yang tak terhitung jumlahnya. Itu yang beroleh keselamatan dan memuliakan anak domba. Ya, saya kira saya berhenti sampai di situ. Silakan kalau ada yang menanggapi.